Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan manij'alahu nabi sabah bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik waftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak jamaah Masjid Al-Hikmah, alhamdulillah kita sudah bisa istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah itu kan menurut sesepuh para ulama dulu, al-istiqomatu hiyal karomah. Orang kalau istiqomah di bidang nindakake perilaku sae, wah itu istimewa niku. Cuman kadang-kadang godaan istiqomah itu wonten mawon, ajeg wonten mawon. Monggo kita terusaken niki tinggal ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kan pernyataan yang menunjukkan bahwa kita ini ora iso opo-opo, ora duwe daya napa-napa. Makanya saja nih, tiang beragama niku kuncine kan siji connect dumateng Gusti Allah. Setelah connect ya pasrah. Nak budu panastain pasrah. Ya desturi malih ya. Wong Gusti Allah niku sing gadah kuwasa Al-Muhit sing nglingkupi kita sedaya. Makanya kita bersyukur dumateng Gusti Allah niki ya. Syukur itu sekarang ukuran tiang saged syukur itu napa sajane. Ukuranipun tiang saged syukur niku ukurannya itu pinter bungah nang pangeran. Jeneng Gusti Allah tuh orang Rasulullah bunga itu ya napa kan bunga tuh. Kalau bunga, jadi bunga itu sanos kalau panjenengan wa idaan amta alal insani wa nabinya, kalau jenengan disukani limpahan karunia bangsa dunya banyak ya pangkat munggah bondo dunya bunga itu bunga itu keliru kalau menurut agama. Bunga itu manakala yaitu kalau panjenengan dipaparing diberi mau menjalankan kebaikan, itu ukurannya tiang bunga, tiang saya nang pangeran bunga. Jadi gak ini alhamdulillah. Nah karena kita ini ngertos bahwa beragama itu connect dengan Gusti Allah, nah maka kalau surat Al-Fatihah ini kan menyatakan diri bahwa kita ini memang ora duwe opo-opo, ora kuwasa opo-opo ya, ora saged nopo-nopo. Nah, apalagi di akhirat nanti kan maliki yaumiddin, di akhirat menika mangki Gusti Allah akan niteni siji-siji wa ahsa kula syai'in adada. Dititeni siji-siji wa ahsa kula dalam surat akhir surat Al-Jin gitu. Wa ahsa kula syai'in. Kita ini dipetani setunggal-setunggal. Nah, bayangkan Gusti Allah titen nggih, titen. Jangankan manusia, wong inna wa la yastahi ayadriba masalama ba'udatan fama fauqoha. Napa mawon gremet. Ya itulah gampangannya satu spesies dari setiap makhluk Gusti Allah titen satu jenis. Napa malih satu jenis tiang. Nah, luar biasa. Makanya kita ini pun ngantos. Satu jenis tiang itu di samping dititeni oleh Gusti Allah, juga Gusti Allah mewakilkan dua malaikat. Malaikat sinten mawon, Bu?
Dua malaikat yang selalu mendampingi kita itu malaikat sinten mawon? Raqib dan Atid. Jadi kanan kiri kita ini pun ono sing ngawal. Hati-hati loh nang di awakmu. Hati-hati nang di awakmu saja nih. Makanya jajane yang beragama yang paling beruntung, yang paling enak. Nah, oleh karena itu monggo kata terasa Gusti Allah, kalau kemarin kul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah sekarang ihdinas siratal mustaqim. Dungo niki lapat dungo. Mengapa dengan doa? Ya karena memang sing kuasa Gusti Allah. Duh Gusti kan ihdina ursyidna kana. Duh Gusti mugia panjenengan nedahaken dumateng kita. Makanya kalau berdoa pun ngantos awake dhewe enak itu ojo dinikmati sendiri kan. Enak itu harus dinikmati bareng-bareng. Pun ngantos jenengan ingin enak ijen. Nah, itu bedanya orang Islam itu. Makanya orang Islam itu memperkenalkan kehidupan soliter, kehidupan sosial, kehidupan bersama, tidak kapitalis individualis, ya. Tetapi ta'awun dasar kita ini hidup di dunia itu harus ta'awun. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan hidup selamat kalau tidak ditolong oleh orang lain. Mulai lahir, Pak. Makanya kalau boten percados ini wonten sing ibu tasih produktif ini. Wonten. Ini kok kadose pun boten produktif sedaya niki. Sing rajin ngaos iku sing boten produktif. Mestine sing produktif niku nggih sing tasih. Kalau bapak-bapak ngantos usia 60 tahun cik produktif, Bu. Bapak kata tiang pun Nabi Zakaria itu pun pinter. Tapi tiang-tiang pun di atas 60 sing jalar tasih saged gadah putra. Kalau do itunya tasih. Tapi ibu-ibu di atas 45 kadose pun niku pun bahaya. Bahaya. Nggih. Loh, kalau ngoten Pak, berarti tiang jaler angsal nikah malih maupun ngoten pikirane bapak-bapak nggih. Mentang-mentang di atas usia 45 masih produktif, apalagi usia 45 itu usia gagah-gagahnya untuk bapak-bapak, sementara ibu sudah loyo. Kalau ngoten Pak, teng ajaran Islam tuh angsal nikah malih tah mboten ngoten pikirane Pak nggih. Siji mawon pun cekap pun kata-kata. Nah, kenapa di sini ihdina duh Gusti mogya panjenengan nedahaken dumateng kula, nedahaken dumateng napa? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim niku napa? Jalan ingkang lurus. Nah, jurang ingkang lurus di sini sekados napa? Rupine, bentuknya. Wujudnya tuh kados napa? Gusti Allah tidak mengatakan sirotoka. Kalau ngoten jalan panjenengan Gusti ya mboten saged kula niku panjenengan sedaya kita sedaya niru kerjane Gusti Allah mboten saged. Nah, makanya di sini siratal ladzina an'amta alaihim, yakniku jalane tiang-tiang ingkang sampun panjenengan paringi nikmat. Napa wujud konkrete dohiruhu syariatun wa batinuhu hakikatun. Ya, jadi lahire kita noto syariat, syariat niku pun dipahami sing aneh-aneh Pak. Syariat niku tuntunan ajaran Islam yang dipraktekan oleh jasad. Sajane ngoten syariat pun ruwet-ruwet nggih. Jadi syariat niku tuntunan ajaran Islam yang dipraktekan oleh jasa. Niku syariat ada sholat. Keto moto. Syariat itu owah usike jasad kita ya, sesuai dengan tuntunanipun Gusti Allah. Nah, tuntunan Gusti Allah itu napa wujude? Contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh ini maka dikenal dengan uswah hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Napa Ibu uswatun tasih wonten ta? Contoh tauladan ingkangnya. Jadi ajaran Islam itu gak warna-warna, gak aneh-aneh, konkret.
Rasul dari apa saja, mulai dari akhlak secara pribadi, mulai dari cara berbicara Rasul. Jadi Rasul itu jadi uswah dalam berbagai segi kehidupan umat Islam. Nah, kita sendiri nanti mempraktekkan perintah Allah di dalam Al-Qur'an niki kadoh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, an'amta itu salah satunya apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan apa? Ya bil hidayati, dengan penuh hidayah. Makanya kita ini sebetulnya orang Islam itu kan memancarkan kultur hidayah, memancarkan kultur cahaya. Cahaya yang bagaimana? Cahaya yang fabyadot wujuhum musayyadah, cahaya yang bisa menenangkan. Nah, karena mohon maaf ya, dalam teori nanti ada cahaya ilahiyah, itu kan ada cahaya nurjiniyah, cahaya jin, cahaya syaitoniyah, dan cahaya iblisiyah. Nah, hati-hati. Nah, dan dunia sekarang ini kan kita sekarang sudah teknologi yang dikembangkan oleh manusia sekarang ini teknologi yang sudah bisa memancarkan cahaya, memanfaatkan cahaya. HP ini kan teknologi yang memanfaatkan cahaya sinyal. Nah, karena apa? Karena jaringan digital itu menggunakan teknologi elektromagnetik memanfaatkan cahaya. Kalau boten ahline, mungkin wonten sing ahline monggo kalau mau menjelaskan. Nah, ini indikator apa? Indikator kita ini sudah cedek kiamat. Ngoten mawon pun enggak usah ruwet-ruwet. Ya. Manusia kan akhirnya manusia dengan teknologi cahaya itu diuji apakah betul-betul nur ilahiyah fabyadot wujuhum musayyadah atau nur jiniyah tambah memanfaatkan. Dan kekuatan teknologi cahaya itu orang sudah memanfaatkan cahaya itu luar biasa. Ya, sama dengan Gusti Allah kan nurun ala nur waskatun bijujaja al jujat. Kalau sudah kita mendapatkan pancaran nur ilahi ya insya Allah ghairil maghdubi alaihim sanes jalane tiang ingkang sampun den sasaraken. Maghdub itu orang yang tersasar, kesasar itu orang yang tidak berada di jalan hidayah. Nah, memang nun sewu nggih, ini bukan ini, memang di sini diberi contoh wahum al yahudu. Nah, tapi jangan diomong banter-banter ketersinggung. Wahum al yahudu. Ya, menurut ayat ini, menurut penafsirannya, kenapa para mufasir selalu mengatakan maghdub itu ada contoh konkretnya orang Yahudi? Ya, karena memang orang Yahudi disuruh masuk Islam kok gak gelem masuk Islam. Setelah adanya Rasulullah kan mestinya semua umat manusia itu masuk Islam sedoyo mestinya. Tetapi kan Gusti Allah tidak seperti itu, membiarkan kebebasan. Jadi hidayah itu memang wewenang Gusti Allah. Ya. Nah, tugas Rasulullah itu kan mengajak. Ya. Nah, kita juga begitu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idatil hasanati wa jadilhum billati ya ahsan. Jadi ngajak yang seperti apa? Nah, ini kadang-kadang nun sewu nggih, ngajaknya ya sing lembut, Bu nggih. Napa malih panjenengan kuncinya beragama itu nun sewu nggih. Kalau keluarga-keluarga kita ini betul-betul bisa membentuk pribadi-pribadi muslim yang baik, ya selesai sebetulnya tugas para ustadz, para kiai itu. Karena kuncinya agama kan di rumah. Sehebat apapun pengawasan teng masjid niki, nggih, ya insyaallah kita istiqomah ya. Alhamdulillah kemarin Yai Salam pun saged mengisi mriki nggih, dan saya minta Yai Salam tuh khusus hadis, ya hadis karena beliau ahlinya ya, supaya kita ini nah di rumah-rumah kita ini, makanya Rasulullah itu memberi jaminan kalau setiap keluarga itu baik. Makanya Islam itu menempatkan pertama ibda bin nafsik, setelah ibda bin nafsik ahlikum,
Maka nun sewu, ya, kalau bapak-bapak, makanya bapak-bapak harus lemah lembut, bapak-bapak jangan kasar-kasar di rumah itu. Nah, sebab kejadian nyata kalau bapak-bapak di rumahnya tidak lemah lembut kepada ibunya, tidak lemah lembut kepada anaknya, keluarganya berantakan. Nah, kalau sudah keluarga berantakan atau istilah bahasa Maduranya berkenhung, itu sing rugi itu anak kita. Anak kita mesti tidak akan terkendalikan. Ini sekarang kan sudah terbukti itu. Karena kita salah ngopeni anak, nah, yang terjadi seperti apa. Yang kedua ibu-ibu, nun sewu, kalau bisa ibu-ibu itu yang harus lebih pintar dari bapak-bapak. Karena kewajiban pertama ngulang anak itu ibu, ya. Ngulang, paling tidak ngulang apa? Nah, kalau menurut agama ya paling tidak ngulang ngaji dan ngulang akhlak. Makanya tapi oleh karena itu diuji oleh Gusti Allah itu biasanya nun sewu Bu nggih boten ngarani. Biasane ibu-ibu itu lebih doyan yang hal-hal yang kurang srek. Nun sewu kaya ngrasani ibu-ibu sing rajin. Kemudian gesek-gesek bapake supaya oleh duit akeh ya ibuke. Sampai nyambut gawe pirang-pirang puluh tahun kok duitnya gak akeh-akeh. Akhirnya digodok, akhirnya bapaknya tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Makanya ini dulu ada pemikir Indonesia namanya Pak Ayib Rasidi. Itu tahun 80-an beliau sudah nulis korupsi gara-gara bisikan di bantal. Jadi ternyata yang menggoda korupsi itu bisikan di bantal yang banyak itu kan. Tahun 80-an itu Bu. Tulisannya tasih wonten itu dulu dimuat di Panji Masyarakat. Tadi titeni bener ya sampai sekarang. Naudzubillah min dzalik, tapi saya yakin kenapa itu harus betul-betul ibu-ibu, tugas ibu itu hanya dua. Jadi pertama bagaimana ibu bisa pertama kali ngulang anaknya maca Quran, yang kedua bagaimana ibu bisa mendidik anaknya berakhlakul karimah. Karena apa? Karena kedekatan emosional anak dengan ibu itu semakin lebih dekat daripada bapak sebetulnya. Makanya akhlak itu ibu-ibu harus memberi contoh yang baik, mulai dulang maka. Kan sing nyuapi pertama sinten? Ada enggak bayi yang disuapi oleh bapaknya pertama kali ibu nyuapi? Yang nyuapi ya enggak ada. Nyuapi dengan apa? Nyuapi yang paling baik? Dengan ASI ya. Ada enggak anak yang lahir kemudian disusoni bapake? Kan enggak ono. Bapake sing ora nyusui ibuke paling. Nah itu. Iya kan, ibu-ibu kan sing nyusoni itu. Ketika nyusoni itu Bu, makanya kalau menurut tuntunan agama itu sing akeh maca selawate, dielus-elus batuke, disebul-sebul karo maca alam nasro, kalau maca ina atau ina. Ini kan itu kita enggak ya. Susu sudah dititipkan ke Denko. Nah, ya kan? Atau Morinaga, di atas Benko ada Morinaga. Iya kan? Ada SGM. Nah, susu apa nih Bu? Sapi nggih. Sekarang ini sapi jenengan lho sanes kula lho ya. Oleh karena itu Rasulullah tuh sampai kenapa dalam Islam itu nun sewu nggih ibu-ibu, bapak-bapak sampai ibu itu wajib menyusui. Itu kalau kan menurut para ulama yang streng mendidik anak, haulaini kamilaini 2 tahun itu karena apa? Karena ya dan sampai sekarang kan penelitian siapapun yang meneliti dokter, ahli anak dan ahli gizi yang terbaik susupan pada anak itu adalah ASI, ya kan? Air susu ibu, jangan direbut oleh bapak itu anake Pak, enggak direbut oleh bapak air susu ibu. Nah, oleh karena itu, kalau ibu-ibu itu tidak bisa nyusui, maka sang suami boleh mencari ibu yang khusus untuk nyusui anak-anaknya. Makanya Anda dikenal dengan rodoa. Bapak-bapak rodo dablek sedikit. Kalau ngoten angsal pados ibu malih ya. Enggak gitu. Hanya untuk nitipkan bagaimana anak supaya disusupi air susu yang seperti Rasulullah itu kan. Rasulullah sendiri ya, punya saudara ibu susuan. Nah itu
Nah, jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu ditoto mulai dari rumah. Insya Allah kalau makanya mohon sewu, saya pernah juga saya sampaikan di khutbah itu. Kenapa seandainya di rumah itu anak-anak ini tidak berbuat durhaka kepada orang tua, ya, maka azab Allah itu tidak akan diturunkan di dunia. Nah, kenapa diturunkan di dunia? Ya, menurut saya ini jangan-jangan seperti corona itu, jangan-jangan di samping memang kita juga harus sadar bahwa ada makhluk gaib dan ada maha gaib Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ini juga setengah peringatan, bukan setengah kutukan kalau saya menggunakan istilah setengah peringatan. Karena apa? Karena doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, ini sudah luar biasa sekarang. Kerusakan di daratan dan di lautan gara-gara ulah tangan manusia itu sudah luar biasa. Nah, jadi ya kalau menurut teori tasawuf, bumi sendiri itu ya berbicara, bosen, bahkan takut. Nah, ya kalau bumi tidak bisa melayani orang yang beriman juga, bumi itu juga merasa takut kepada Gusti Allah. Tetapi bumi juga merasa sakit, merasa sedih, merasa kecewa kalau diinjak-injak oleh orang yang berbuat dosa. Jangan dikira bumi ini tidak berbicara. Jangan dikira bumi ini juga tidak berdoa kepada kita. Makanya kan ada ayat kan barokati minas sama wal ar. Jangan dikira langit juga tidak ingin segera runtuh dengan melihat banyaknya orang dosa di muka bumi ini. Makanya kan kalau bulan Ramadan kan bakatis sama waktu, nangis langit juga, Bu. Jangan dikira yang berbicara hanya kita saja, hanya bahasanya kan tidak tahu kan kita ini. Tetapi ada yang tahu. Kados Nabi Sulaiman itu kan pernah diuji oleh Gusti Allah, diberi keistimewaan, beliau kan mengenali bahasa berbagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nangis bumi, jangan dikira. Jadi siratal ladzina an'amta niku dalane tiang-tiang ingkang sampun panjenengan paringi nikmat. Nah, ini di sini an'amta, panjenengan paringi nikmat. Jadi nikmatnya ya dari Gusti Allah. Makanya kita itu nyedek nang Gusti Allah itu mepet itu wajib. Karena tidak mungkin, contohnya lah yang paling gampang itu jenengan rasakan itu kemauan kepada kebaikan. Kemarin itu iradatul khairi, ketika durrahmati iradatul khairi. Coba panjenengan kalau tidak rahmat Gusti Allah boten saged kita ini. Wong nyatane tasih kathah tiyang sing boten teng masjid daripada teng masjidnya. Nggih. Ini itu kan rahmat luar biasa itu. Monggo makanya syukuri. Makanya kalau ulama-ulama tasawuf, Bu nggih, sing disyukuri itu bukan wujudnya kita melaksanakan kebaikan, tetapi perentule ati purun nindakake kesayan. Ngertos perentul nggih? Kula sik iki boten ngertos bahasa napa perentul niku. Bahasa Jawa napa bahasa Madura? Perentule ati niku. Ngecungule ati mau menjalankan kebaikan, itu yang wajib disyukuri. Karena Gusti Allah tuh hubungannya dengan sesuatu yang dorongan itu. Makanya la in syakartum lazidanakum. Kalau kita pinter nyukuri, alhamdulillah Gusti panjenengan pun maparing panjenengan saged kula teng masjid. Alhamdulillah Gusti panjenengan pun maparing kula saged sedekah. Alhamdulillah Gusti jenengan sampun maparing saged salat. Makanya ada kelompok ajaran tasawuf ya, yang setiap habis salat itu mengharuskan sujud syukur. Kenapa? Karena kita ini kalau tidak ditolong Gusti Allah saged salat itu embuh-embuhan. Ya kan? Ya itu. Ini yang penting Purna. Jadi nah itu kalau betul disyukuri kerentek kebaikan itu, jangan melihat wujudnya. Kalau melihat wujudnya kados nun sewu. Kalau untuk kebaikan itu, jadi jangan mentarget hasil, tetapi makanya kan sampai ada hadis niatul mukmin khairun min amali. Niate kerentek kemawon pun. Nah itu.
Makanya pun ngantos gada kerentek sing. Nah, kenapa saya itu mendorong masalah an'amta alaihim itu kepada keluarga-keluarga? Karena sekarang ini kalau kita tidak kembali kesadaran kepada keluarga-keluarga muslim, bapak dados tuladan untuk anake, ibuke saken didik anake secara sae, insya Allah akan ada perbaikan kembali tatanan kehidupan bermasyarakat. Menurut saya Bu, ya seperti saya katakan, kenapa Rasulullah itu tidak memberi ancaman gara-gara perzinahan merajalela maka kutukan Gusti Allah, gara-gara maksiat merajalela. Yang paling menentukan kutukan itu yaitu dosa-dosa dalam keluarga. Karena apa? Tidak mungkin orang akan berzina kalau di lingkungan keluarganya sudah baik, baik. Ngelayap keluar rumah itu nggak mungkin Bu. Nggih, bapak-bapak itu kan ngelayap. Ibu bapak-bapak tepados ketenangan dengan cara-cara mabuk-mabukan kalau di rumahnya betul-betul sudah sakinah mawaddah warahmah baiti jannah, tidak akan terjadi itu Pak. Kan pengendalian kejahatan di luar rumah itu sangat tergantung bagaimana kondisi di rumah. Kalau di rumahnya bapak-bapaknya sudah merasakan segalanya lah, jadi di dapur, di kasur, di sumurnya itu enak semua, insya Allah gak akan ngelayap sing aneh-aneh bapaknya itu. Mau pada rezekinya juga semangat. Itu anak-anaknya juga gitu, kalau di rumahnya merasa terayomi. Makanya bapak-bapak itu nun sewu nggih sanes gurui kula niki. Wong kita ini sudah punya anak semua kan jadi bapak. Kalau bapak saged itu yang ngayomi sehingga keluarga bikin tenang. Ada protes. Dunia barat itu kan seolah-olah memberikan kebebasan tuh kepada laki-laki dan perempuan sama dengan istilah emansipasi macam-macam. Tetapi ada penulis barat itu yang meneliti wanita-wanita di barat yang punya aktivitas di luar rumah lebih banyak daripada di rumah itu mendapatkan kekecewaan. Nah, kekecewaan itu ditulis dalam Cinderella Complex. Itu pernah terjadi, ada buku tahun 90-an itu sangat populer, Cinderella Complex. Nah, Cinderella Complex itu ternyata menggambarkan ketika zaman adanya Perdana Menteri Margaret Thatcher di Inggris yang dianggap Perdana Menteri yang paling bersih. Jadi ternyata ibu-ibu ini bapak-bapak yang harus kita tahu, ternyata sehebat apapun ibu-ibu itu ternyata masih butuh pengayoman, butuh perlindungan. Makanya nggak benar, nggak ada cerita ibu-ibu tidak pingin punya suami, itu nggak ada ceritanya itu. Kalau terpaksa tidak punya itu karena ini aja itu, karena saking dendamnya kepada bapak-bapak pernah dikecewakan sehingga dia berpikir wah laki-laki jahat semua, ini nggak mau punya suami. Tapi sebetulnya tidak ada satupun orang wanita yang tidak mau tidak punya suami. Makanya kalau punya anak perempuan, ibu-ibu ini perlu Nah, yang kedua, ternyata sehebat apapun kemampuan ibu-ibu, di atas kehebatan ibu itu mesti nangis. Gak pernah ada ibu-ibu itu yang tidak nangis. Oleh karena itu saya berharap kepada bapak-bapak supaya kenapa kalau bapak-bapak bisa melindungi ibunya ngayomi, insya Allah akan setelah ngayomi iso ngayemi Pak. Ayem hidupnya itu. Setelah ngayemi bisa nganggremi kan ibu-ibunya itu kan, ngayemi, nganggrem. Kalau nganggreminya baik, ya anak-anaknya juga baik nanti yang lahir itu. Maka terlahirlah anak-anak solih dan solihah. Ghairil maghdubi alaihim, nun sewu ini memang para pemfasir dulu mengatakan maghdub itu contohnya, ini hanya sekedar contohnya. Digambarkan seperti kehidupannya orang-orang Yahudi. Tapi memang hebat orang Yahudi itu Bu ya. Karena sudah di Gusti Allah, aku kan usdi nas kalau Gusti Allah itu menjadi orang yang tidak selamat kan itu. Akhirnya balas dendamnya apa? Menguasai dunia. Balas dendamnya itu finansial, keuangan, militer, politik itu dikendalikan oleh Yahudi semua. Ini balas dendam karena mereka dianggap di akhirat tidak akan selamat. Mumpung aku nang dunyo, nah itu. Orang Islam tak celaka no pisan. Nah, makanya walantar tuh angkal Yahudu walana itu. Begitu juga waladhdallin, jadi wala ghairi dolin, dan juga sanes liyane tiang-tiang ingkang
kesasar. Kalau maghdub itu yang apa namanya ya, yang ini ya, orang yang rugi ya, dibendoni. Kalau bahasa Jawanya itu tiang ingkang den bendoni, bendu apa bendu itu Pak? Ya dimurkai ya, dimurkai. Nah, dolin itu kesasar. Nah, kenapa dibedakan? Nah, ya sebetulnya sama. Dolin dengan maghdub itu endingnya sama. Kalau maghdub itu orang yang dimusuhi, dibendoni, ya artinya diabaikan lah Gusti Allah, ya tidak direken, jadi noreken. Nah, sedangkan dolin itu orang kesasar. Ya sudah tahu jalan bener, jalan lurus, kok tak diterak gitu kan itu. Mestinya kan enak. Oh, enak loh. Kamu ini. Nah, di sini digambarkan orang-orang Nasrani. Nah, nun sewu nggih. Kenapa orang Nasrani dianggap bolin? Karena sebetulnya di kitab sucinya itu sudah dijelaskan oleh Gusti Allah lewat Rasulnya Nabi Musa maupun Nabi Isa, bahwa nanti akhir zaman itu akan ada seorang lagi Rasul penutup untuk menyempurnakan kehidupan agama-agama sebelumnya. Nah, itu. Nah, sudah diberitahu kok masih tidak mau kan itu, maka disebut dengan kesasar. Sudah ada jalan. Oh, awakmu kalau arep nang masjid itu lewat ini loh jalannya. Ini tak mau bulak belok cari jalan sing muter-muter. Nah, itu maksudnya kesasar di situ. Ya, oleh karena itu, nah nun sewu, walaupun para mufasir stressingnya menekankan kepada dua kelompok umat yang masih belum Islam, tetapi di sini sebetulnya berlaku kepada siapapun yang berwatak dan berperilaku seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Kita sendiri juga begitu ya, sudah tahu ada jalan yang benar, kok terjelungup kepada jalan yang salah, kan aneh. Sudah tahu ini enak, kok tidak mau dimakan, tidak mau dilaksanakan. Nah, makanya sama saja. Makanya walau bolin dengan maghdub itu berlaku kepada siapapun umat benar. Ini indikatornya beragama, Pak. Jadi bolin dan maghdub itu untuk orang-orang masalah keberagamaan. Jadi kalau kita orang Islam pun ngerti jalan lurus, cik golek jalan sing bulak belok, naudzubillah min dzalik. Oleh karena monggo surat Al-Fatihah ini dielmoni saestu nggih, karena di samping juga doa ya. Makanya kalau panjenengan ewot-ewot kehidupannya Bu, berdoalah dengan memperbanyak baca surat Al-Fatihah. Kangge anake nggih, kangge suaminya mau berangkat kerja itu panjenengan doakan dengan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan suami kula kerjane selamat, mulih beto rezeki yang halal. Bapak-bapak juga begitu. Makanya termasuk juga kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Pun ngantos waktuan ya ingat yo diwacana Fatihah nggih. Dan insyaallah kalau rajin-rajin membaca suratul Fatihah, kan ada doane kan bi Fatihatil Kitab itu, dengan pembutaan surat Al-Qur'an itu doanya dawa. Panjenengan pun ngantos maca doane lah kedawa. Cukup kiyaine saja sing ndongakno maca doane selawat nggih. Jenengane surat Al-Fatihah mawon nggih, insyaallah hafal sedaya nggih. Oleh karena itu waktu sholat pun kita wajib membaca minimal 17 kali. Saking abote melaksanakan jalan yang baik dan saking banyaknya yang terjelungup kepada kehidupan yang maghdub dan kehidupan yang dolin. Nauzubillah min dzalik. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.